Manusia tidak bisa memilih dilahirkan dari latar belakang apa. Dia tidak bisa memilih di mana tumpah darahnya berada. Namun perjalanan hidup akan memberikannya pilihan menjadi manusia yang seperti apa, berinteraksi dengan cara apa, dan bagaimana beradaptasi. Bersyukurlah mereka yang lahir dalam keberagaman, tumbuh dalam kebersamaan, dan dewasa dalam kearifan. Selamat datang di rumah kami bersama saya Yeti Martanti dalam Bincang Budaya Melaras, ngobrol santai memadukan cipta, rasa, dan karsa. Dan kali ini tamu istimewa kita, aduh seneng banget nih kedatangan tamu yang sangat spesial. Wah, kita cuma berdua nih. Oh, iya, Putri Manjo. Wah, menyenangkan ini. Mbak Putri Manjo, aku panggilnya apa sih? Dok boleh. Oh, Dok Putri atau Dok Manjo gitu? Apa aja boleh pokoknya. Ini nama bener atau nama beneran atau nama beneran ran atau gimana nih? Jadi sebenarnya nama saya itu panjang banget. Nggak banget sih sebenarnya, panjang aja. Angelin Rizky Emawati Putri, tapi aduh. Karena sebentar dihafalin dulu. tapi karena mungkin itu nggak apa ya, istilahnya eye catching gitu. Akhirnya kok saya pikir-pikir ini kayaknya susah nih kalau misalnya kita mau memperkenalkan diri di atas panggung gitu kan, pakai ya saya Angelin Rizky Emawati Putri, kepanjangan ya. Terus itu namanya siapa sih, lupa gitu kan ya. Saya pakai Putri Manjo. Jadi kalau Manjo sendiri itu sebenarnya akronim dari kata Manado dan Jawa. Oh, berarti ini ada perpaduan antara Jawa dan Manado begitu? Betul. Oh, siapa yang dari Jawa? Kalau yang dari Jawa itu orang tua papa. Oke. Kalau mama dari Manado? Yes. Oh, berarti waduh perpaduan sangat luar biasa ini. Karena kan Manado itu kan cantik sekali gitu kan. Putih. Senang belanja nggak? Senang kuliner nggak? Oke, ini apa nih kegiatannya selama ini? Apalagi ini kan pandemi gitu kan. Tentunya aktivitasnya berbeda dengan sebelum pandemi. Ada batasan-batasan. Kemudian juga tentunya kalau beraktivitas di luar dengan prokes begitu kan, yang ketat gitu. Apa ini Mbak? Mbak Putri Manjo gitu. Jadi kalau untuk kesibukannya sebenarnya ya sama aja sih dari dari sebelum-sebelumnya. Kalau dibilang prokes, tetap ya karena ini kan kita sudah new normal gitu kan, sudah beradaptasi dengan normal baru gitu kan ya istilahnya. Kalau untuk kesibukan masih seperti yang kemarin-kemarin, masih MC, masih syuting, meskipun ada beberapa mungkin seperti MC yang katakanlah kayak MC itu sekarang alih media gitu. Online ya, tidak lagi offline. Biasanya kan banyak kan offline gitu. Tapi masih banyak kan meskipun MC online? Alhamdulillah. Honornya kan juga sama. Oh, iya. Gimana? Kan nggak jauh beda. Oh, iya, kan tetap iya kan? Itu kan ini kan malah kayak film Tile sih ya. Ini aku tuh malah jadi keinget film Tile itu kan. Gitu ya? Itu kan. Gimana pengalaman kemarin? Saya dengar juga kan sebagai pemain film yang memang kemudian booming gitu, viral gitu kan. Gimana kemarin berperan sebagai siapa yo? Diceritain. Siapa yo? Enggak tahu dong gitu. Artinya di situ kan Mbak Putri kemudian berperan sebagai orang yang Jawa gitu kan. Padahal kan punya latar belakang juga dari Manado dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian mampu bisa menyatu gitu dengan peran tersebut seolah-olah memang benar-benar dari asli gitu masyarakat Jogja gitu, Jawa atau khususnya. Jadi sebelumnya sebenarnya malah awalnya tuh saya tuh nggak pernah berekspektasi gitu akan berakting sebagai seorang wanita Yogyakarta, wanita Jawa gitu, karena sebelumnya juga saya sering
syuting juga, tapi berperannya atau mungkin lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa yang umum gitu ya. Ibu lah ya, bahasa Ibu. Indonesia. Iya. Gitu. Nah kemudian sampai pada suatu ketika saya dapat kesempatan dari teman-teman Rafa Channel waktu itu dipilih, karena sebenarnya yang dilihat itu adalah karakternya sebenarnya. Kemudian untuk dari segi bahasa itu nanti bisa menyusul begitu. Teman-teman sendiri tahu sebenarnya saya ini bukan orang Jogja asli, bukan orang Jogja, istilahnya bukan pure Yogyakarta, karena saya juga sebenarnya Jawa saya itu adalah Jawa Timur ya, Jawa Surabaya. Oh, Surabaya, ya. Surabaya, oke. Yang notabene bahasa Jawa di Surabaya itu adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa Ngoko gitu. Oke. Jadi sehalus-halusnya kita nyampainya ya cuman sampai di sampai di Jawa, mungkin kalau di Jogja Jawa Madya lah gitu. Itu paling halus tuh. Jadi kalau di Promo Inggil mungkin ada yang menggunakan tapi jarang gitu yang familiar dengan bahasa-bahasa Promo Inggil. Sampai akhirnya saya diminta sama teman-teman Rafa Channel untuk memerankan Bu Tri ini yang latar belakangnya adalah orang Jogja, kemudian suka apa ya, lebih bukan julid sih sebenarnya. Suka mengumpulkan fakta. Itu bahasa bagusnya ya, mengumpulkan fakta, mengumpulkan fakta. Dengan cara gitu, mengumpulkan fakta dengan cara. Nah, cuma tergantung dengan caranya, medianya untuk mengumpulkan fakta ya. Sebenarnya kan itu ya intinya. Betul. Jadi suka mengumpulkan fakta dengan geng-gengnya ini. Oke. Gitu. Dan mempertanyakan kembali gitu. Nah, ketika diminta untuk harus bisa berakting dengan menggunakan bahasa Jawa, itu di situ sebenarnya tantangan banget. Karena basically saya tidak pernah sama sekali menggunakan bahasa kromo atau kromo Inggil. Madi aja saya jarang. Jadi paling kalau di Surabaya itu pasti ngomongnya ngoko terus gitu. Ngoko ya. Ya, karena di Surabaya itu uniknya begini. Kalau saya ngomong sama nyuwun sewu ya Ibu ya, kalau saya ngomong sama Ibu pasti ngomongnya sampean. Dan kalau itu di Surabaya. Tapi kalau di luar kota Surabaya di beberapa daerah di Jawa Timur, mereka familiar dengan kata jenengan. Jenengan tuh itu familiar sekali. Tapi kalau di Surabaya, sampean. Saya orang tua saya pun bahkan bisa saya menggunakan kata sampean. Berarti belajar bahasa Jawa itu kan memang ada tingkatan di mana bagaimana kemudian berbicara dengan orang tua, berbicara dengan sesama yang sebaya dan sebagainya. Nah, bagaimana sih kalau Mbak Putri ini melihat kebudayaan Jawa itu sendiri? Jadi kalau saya sebagai wanita Jawa melihat kebudayaan Jawa ya, yang pasti saya bangga dan saya merasa bahwa ini adalah kebudayaan yang sangat-sangat kaya gitu. Walaupun bisa kita ketahui kalau Indonesia ini kan multicultural. Iya. Beragam budaya ada di situ, ada istiadat, kemudian seni-seni tradisi gitu kan. Cuman memang di Jawa ini cukup unik gitu, dimana ada di Jawa, contohnya kayak di Yogyakarta atau Jawa Tengah. Itu pun ada tingkatan-tingkatan bagaimana kita harus menghormati orang tua lewat bahasa. Lewat bahasa ya. Bagaimana saya kemudian membahasakan diri saya kepada orang tua. Kalau melihat antara Surabaya, Manado, dan Yogyakarta sendiri, sebenarnya kalau yang menonjol itu apa sih? Mungkin dari hubungan tadi yang disampaikan melalui bahasa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya melihat Yogyakarta sendiri yang juga sebagai pusat budaya begitu kan, masih ada keraton yang masih lestari sampai sekarang. Itu Mbak Putri bagaimana melihat Surabaya, kemudian Jogja, kemudian Manado yang sangat beragam gitu, yang tentunya juga punya penonjolan-penonjolan terhadap bagaimana perilaku dan kebudayaan di masing-masing daerah tersebut begitu. Dan di garis bawahi ini kan perbedaannya sangat signifikan budaya Jawa dan budaya Sulawesi. Pada dasarnya adalah kita udah bisa lihat gitu di Manado itu banyak sekali beberapa budaya yang masuk dari Belanda, dari Belanda, kemudian dari Portugis, dari Cina, banyak banget di sana. Nah, sedangkan di Jawa pun ada, cuman mungkin tidak kentara gitu, karena kan kalau kita lihat khususnya di Yogyakarta gitu ya, khususnya di Yogyakarta budaya-budaya keraton tuh masih kental banget gitu di sini. Nah, kalau sesuatu yang menonjol di Surabaya itu karena mungkin bukan basically bukan kota yang dibangun karena ada keraton atau ada kerajaan di situ, tapi lebih ke
zaman kolonial ya kan. Jadi di situ saya lihat banyak sekali kayak contohnya kalau di Surabaya itu lebih banyak anak-anak itu anak-anak yang apa ya, mungkin anak-anak yang bahasanya anak-anak gaul gitu. Anak-anak kota banget gitu kan. Sebenarnya sama juga ya. Sama. Cuma di sini masih ketara banget adat istiadatnya, budayanya gitu. Justru keberagaman itu kan sebenarnya menarik ya. Artinya ini menjadi salah satu kekayaan adiluhung begitu yang ada di masing-masing daerah, khususnya untuk bagaimana kemudian yang terpenting itu adalah bagaimana kemudian menyikapinya dengan saling menghargai, toleransi untuk keberagaman yang Terima kasih Mbak Putri Manjo. Dengan beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, kita lanjutkan sebentar ya, sesaat lagi. Mbak Putri Manjo, nih kenapa memutuskan untuk tinggal di Jogja? Oke, jadi kenapa saya memutuskan tinggal di Jogja? Kenapa saya nyaman gitu ya? Iya, nyaman tinggal di Jogja. Kenapa merasa nyaman gitu tinggal di Jogja? Gampangnya adalah cari uang di Jogja tuh gampang sebenarnya. Asal kita tahu nih, kemampuan diri kita tuh seperti apa. Dan bagaimana? Contoh kayak misalnya saya merasa bahwa saya punya talenta yang bisa saya gunakan, saya manfaatkan itu di sini gitu. Sebenarnya di mana saja. Tapi kalau saya harus kembali lagi di Surabaya, yang notabene memang Surabaya itu adalah kota industri. Makanya kalau di Yogyakarta itu kan kota budaya. Dimana kalau event-event gitu tuh banyak banget di Yogyakarta. Sedangkan kalau di Surabaya mungkin kita bisa menghitung tuh event-event kebudayaan, event-event di luar itu mungkin sedikit gitu. Nggak sebanyak ada di Yogyakarta. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ingin istilahnya tepat guna ya, kalau kayak gitu ya, tepat guna ya. Kalau saya hidup di Surabaya, mungkin saya memutuskan untuk oke, kita balik lagi di Surabaya, mungkin akan beda ceritanya seperti ketika saya hidup di Jogja gitu. Karena di Surabaya itu apa ya, Surabaya itu orang sekarang itu Surabaya sudah terlalu padat. Jogja nggak padat ya? Kalau Jogja? Sebenarnya kalau menurut saya malah Yogyakarta ini ya biasa-biasa aja. Slow, masih slow aja, masih istilahnya apa nih maksudnya slow ini? Slownya ini ranahnya positif ya. Oh iya. Slownya itu dalam arti alon, waton, kelakon. Tapi nggak bisa kita harus tak gitu. Jadi kita harus persisten gitu loh. Apa ya, dalam segala hal gitu. Sama seperti mungkin yang saya lihat sekarang, Surabaya yang saya lihat dulu sama yang saya lihat sekarang tuh berbeda. Mungkin kalau dulu saya waktu SMA saya masih ngerasa wah saya masih bisa apa ya, masih bisa kesana kemari gitu tanpa harus mikirin segala sesuatu gitu kan. Tapi kalau sekarang kan udah beda. Apalagi kemajuan zaman dan teknologi, saya melihat bahwa Surabaya sekarang ini hampir sama padatnya dengan kota Jakarta. Meskipun kota Jakarta kalau kita mau lihat pada dasarnya adalah prinsipnya di Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia, sedangkan di di Surabaya adalah ibu kota Jawa Timur. Tapi yang saya lihat adalah di sana geliat-geliat masyarakatnya memang sudah hampir sama gitu. Kesibukannya, kemudian padatnya, kemudian pola pikirnya juga gitu. Nah, kalau di sini saya lebih nyaman karena yang pertama adalah ya saya masih bisa menikmati waktu-waktu senggang saya. Kemudian saya masih bisa berjalan walaupun perlahan, tapi saya tidak istilahnya tidak miss dari target-target hidup yang sudah saya bangun. Ya itu tadi alon-alon waton kelakon. Tapi alon-alonnya kan juga di apa? Artinya ada target gitu, tidak kemudian alon banget ya, terlena ya. Oke, target-target, bicara target, ini juga ada target terkait dengan games yang harus dijawab nih. Ada beberapa ya untuk games supaya kita pengen tahu nih seberapa luas wawasan terkait dengan Jogja nih. Jogja secara umum begitu. Oke, boleh pilih ya. Oke. Pasar Beringharjo, Pasar Keranggan. Pilih ya, Beringharjo. Kenapa nih? Kenapa Pasar Beringharjo? Beringharjo tuh kalau menurut saya Beringharjo itu adalah pasar yang lokasinya strategis. Iso ditawar. Wah, kalau beli. Yang kedua adalah kalau misalnya kita udah lapar, kita bisa jalan ronde seenaknya, di mana-mana juga ada ronde. Jalan sedikit sudah sampai di alun-alun ya kan. Jalan sedikit udah nyampe di
ini apa namanya Taman Budaya Yogyakarta. Geser sedikit lagi sudah ada ini apa namanya ada keraton. Jalan kemana aja gampang kalau dari Pasar Beringharjo ya. Oke, nih yang kedua nih ini kuliner. Ya, kuliner. Lodeh atau bronkos? Bronkos. Kenapa bronkos? Kenapa bronkos? Bronkos itu salah satu elemen yang ada di kuliner gudeg. Itu biasanya beli bronkos di mana? Biasanya beli bronkos di mana? Saya biasanya kalau beli bronkos, kalau bikin sendiri kan kayaknya tidak percaya gitu. Kalau iya. Kalau beli bronkos biasanya saya punya langganan gudeg paling enak di Stasiun Tugu. Gudeg atau bronkos? Gudeg. Bronkos banyakin. Bronkos beda kali. Oh, beda ya. Oke. Biasanya marah sama saya kalau beli gudeg nanti bronkosnya banyakin ya. Oke. Sekarang ini tempat ya. Keraton Taman Sari. Ini yang paling saya suka atau apa nih? Iya, dipilih aja. Aduh. 1, 2, 3. Taman Sari. Oke, kenapa Taman Sari? Kenapa ya? Kalau Taman Sari itu lebih estetik gitu. Maksudnya kalau keraton estetik secara foto atau gimana? Kan sukanya selfie ya. Jadi estetik secara foto gitu. Oke. Kalau menurut saya pribadi di Taman Sari itu sejarahnya tuh sejarah dari Taman Sari itu lebih apa ya? Mungkin orang baru tahu gitu. Oh, ada ya pemandian untuk putri-putri raja. Kalau keraton kan orang udah tahu nih, oh ya keraton tempat tinggal raja gitu. Nah, kalau Taman Sari kan beda sendiri. Terus belum lagi ada yang paling saya suka tuh ada apa namanya yang dulu digunakan sebagai ini ya kalau nggak salah masjid ya kalau nggak salah di bawah. Jadi intinya bahwa kalau kita bicara terkait dengan tempat yang ada di Jogja mungkin banyak yang belum tahu cerita-cerita sejarahnya ya. Jadi storytelling itu perlu dibangun gitu ya. Untuk kemudian itu justru yang menjadi menarik sekarang ya. Oke, sekarang terakhir nih. Aduh, ini pilihan yang jadi apa nih jangan? Ini kan single ya. Cowok Jogja atau cowok Surabaya nih? Cowok Jogja atau cowok Surabaya? Ya aduh, disuruh milih nih berarti. Dua-duanya. Masa wanita disuruh milih ya? Yang terakhir aja ya. Cowok Jogja. Aduh. Kenapa dengan orang Jogja? Kenapa? Nggak tahu, kayak selera humornya tuh keren aja. Karena sama-sama suka humor ya? Iya. Suka humor ya? Kalau mungkin apa ya, kalau cowok Jogja itu apa adanya apa gimana menurut Mbak Putri Manju? Kalau saya pribadi nih ya, kalau saya pribadi malah yang lebih apa adanya sebenarnya cowok Surabaya. Oh gitu. Kenapa? Tapi lebih seneng gitu dengan mungkin kalau mau mencari pasangan hidup gitu. Mungkin gini ya, kalau saya cari orang Surabaya gitu, kita kan udah tahu ya karakter orang Surabaya itu seperti apa. Saya karena asli Surabaya juga gitu kan. Mungkin kalau mencari karakter yang lain dari diri saya itu akan lebih bukan lebih baik sih, akan lebih seru aja. Karena mungkin kelamaan sendiri nih di Jogja. Kelamaan sendiri nih, jadi butuh teman gitu. Butuh teman ya, yang ada sekarang di Jogja gitu kan. Itu bisa jadi opsi. Ya. Tapi yang pasti kan memang beda ya, orang Jogja itu memang mungkin karena culture masyarakatnya sering suka membantu begitu kan, suka membantu. Nah, jadi di sini juga toleransinya sangat tinggi gitu kan. Saya pikir punya mungkin lebih ke insight mengenai banyak hal itu lebih terbuka gitu, lebih open minded juga orang-orangnya. Ya, jadi sebenarnya sama aja sih dimanapun sebenarnya seperti itu. Betul. Tapi kebetulan kan karena memang di sini kan tempatnya dari berbagai daerah. Iya, jadi banyak perpaduan, banyak perpaduan orang-orang dari manapun begitu. Dan justru ini membuat kita itu lebih menghargai ya, lebih menghargai banyak orang yang di sini. Oke, terima kasih. Orang Surabaya nggak ini. Iya, jadi semuanya. Artinya kalau jodoh kan nggak kemana. Iya, ya karena sekarang di Jogja gitu kan. Maksudnya itu. Ya. Oke, ini sebenarnya kita masih pengen ngobrolin tentang budaya sama Mbak Putri Manju yang kebetulan juga punya banyak pengalaman selama di Jogja begitu, tinggal di Jogja meskipun masih sendiri. Ini nggak promosi ya. Dan mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan juga untuk inspirasi juga anak muda yang ada di Jogja begitu, terkait dengan hal-hal yang mungkin menjadi pengalaman Mbak Putri Manju selama di Jogja. Dan mungkin juga bagaimana pengalaman
melihat kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jogja yang sangat luar biasa ini. Jadi, silakan. Gini, yang paling penting adalah ketika kita mau kemana aja, ketika kita keluar dari kota kita, ketika kita keluar dari rumah kita, yang paling penting yang harus diingat adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah prinsip yang harus kita pegang ketika kita berada di tempat yang istilahnya bukan rumah kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah banyak harus terbuka, banyak-banyak menerima input positif yang ada di daerah itu, yang ada di wilayah itu, yang ada di tempat itu gitu. Karena semakin kita, ibaratnya semakin kita bisa terbuka, semakin kita mau memberikan ruang gitu, kita akan belajar banyak hal. Kalau menurut saya gelas itu nggak boleh sepenuhnya kosong, tapi kita harus ada setengahnya aja untuk diisi hal lain gitu. Nah, setengahnya lagi yang kita punya itu untuk menyaring. Nah, ini apakah ini baik untuk kita? Apakah ini tidak baik untuk kita gitu kan? Jadi meskipun kita sudah jauh dari rumah, setidaknya itu jangan pernah menanggalkan identitas kita. Contoh misal saya sebagai seorang orang Surabaya gitu. Meskipun saya sudah tinggal di Yogyakarta 10 tahun lebih, tapi saya tetap harus menjunjung, atau mungkin saya juga harus tetap menunjukkan bahwa saya ini orang Surabaya gitu. Jadi jangan pernah menanggalkan identitas yang sudah kita bawa sedari kita lahir, dari kita kecil gitu. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang mungkin sedang berjuang gitu kan di Yogyakarta, pastinya Yogyakarta ini sebenarnya bukan akhir ya, bukan akhir dari harapan kalian, adalah aku mau di Yogyakarta aja gitu mungkin kan. Tapi sebenarnya kalau setelah studi mungkin kan, setelah studi teman-teman bisa pulang ke tempatnya masing-masing. Percayalah bahwa apa yang sudah ada di sini itu bisa membangun banyak hal di luar sana. Itu sudah terbukti dari teman-teman saya yang notabene teman-teman kampus, teman-teman di luar kampus isi pun banyak yang curhat, banyak yang saling berkabar gitu. Bangga sih bisa tinggal di Jogja, bisa hidup di Jogja gitu. Karena ternyata multikultur yang ada di Yogyakarta ini, yang teman-teman bawa dari Sabang sampai Merauke, kemudian teman-teman kembali lagi ke Sabang dan ke Merauke, tempat teman-teman berasal, pada akhirnya adalah di sana menjadi wawasan yang baru untuk orang-orang lain gitu. Jadi berdayakan diri teman-teman semuanya, kemudian percaya bahwa teman-teman juga bisa gitu loh membangun tempat kelahiran teman-teman mungkin, atau tempat asal teman-teman dari hal-hal terkecil. Jadi yakinlah bahwa apa yang sudah kalian dapat di sini, apa yang sudah teman-teman peroleh di sini menjadi pengalaman berharga ya. Buat teman-teman Yogyakarta semuanya. ini, kalau saya bisa bilang ya, Yogyakarta ini mungkin di mana-mana, tapi mungkin karena saya terlalu melekat di Yogyakarta, Jogja ini salah satu kawah Candra di Muko sih. Maksudnya, kita benar-benar digodok di sini, mental kita benar-benar dilatih, kemudian kita benar-benar hidup dengan apa adanya di sini. Kemudian ketika kita kembali, banyak hal baru yang bisa kita lakukan di sana untuk membangun tempat kita. Ya, itu mungkin salah satu bentuk bagaimana menggambarkan Jogja sebagai miniaturnya Indonesia. Banyak sekali orang menimba wawasan dan pengalaman di Jogja ini, dan mereka juga tidak pernah melupakan Jogja. Artinya dimanapun mereka berada selalu kangen Jogja, selalu rindu Jogja, dan selalu ingin kembali ke Jogja. Nah, itu yang mungkin membuat orang selalu ingin bernostalgia atau kembali ke Jogja, itu mungkin karena ada sesuatu yang pengalaman berharga yang pernah ada dalam hidupnya, mungkin seperti itu. Kan ada yang pernah bilang, kalau saya pernah baca, Jogja itu adalah 10% jalan-jalan, 90% rindu dan kenangan. Waduh, aduh sangat, bikin hati jadi nyes gitu kan. Nah, tapi karena waktu juga mungkin keterbatasan, jadi suatu saat saya akan mengundang lagi Mbak Putri Manjo. Terima kasih atas kedatangannya di rumah kami, dan semoga apa yang menjadi perbincangan kita yang sangat santai ini bisa menginspirasi semua teman-teman kita, semua masyarakat yang ada di Jogja khususnya, dan tetap berkarya, selalu sehat dan bahagia.
Kita belajar bahwa setiap budaya memiliki kearifan yang membentuk karakter kuat seseorang. Untuk itu, dimanapun kita berada, disitulah kita harus beradaptasi dengan semua kebaikan yang ditawarkan dan menyerap untuk menjadi energi positif bagi kita semua. Orang bijak menyesuaikan diri dengan keadaan karena air membentuk dirinya sendiri ke bejana yang menampungnya. Hai, saya Putri Manjo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.